Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mbak Zi dan Mas Jo. Nah teman-teman, kali ini saya mau share resep brownies Nyonya Lim yang 4 telur. Nah untuk cara membuat brownies ini mudah sekali loh teman-teman. Dan ini bahannya saya juga pakai yang ekonomis, tapi hasilnya tetap maksimal dan juga enak. Coklat banget, persis banget sama yang ada di pasaran. Nah, brownies ini juga cocok banget untuk ide jualan yang bisa dijadikan kue potongan. Nah, untuk satu resep ini bisa menjadi 27 pieces brownies yang ukuran sedang. Nah, cocok banget untuk kalian yang mau cari ide jualan. Yuk kita jualan ini bisa banget untuk jualan kalian. Nah, yang mau tahu bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya, saksikan video ini sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kami agar channel kami semakin berkembang. Dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Langsung aja yuk kita ke cara membuatnya. Pertama, siapkan 85 gram tepung terigu protein sedang, 150 gram gula pasir, 35 gram coklat bubuk, dan juga setengah sendok teh baking powder dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan saringan dan juga wadah untuk mengaduk tepung terigu, coklat bubuk, dan juga vanili bubuk dan juga baking powder. Ayak semua bahan kering ini sampai benar-benar tercampur rata dan disaring perlahan. Proses ini bertujuan agar nantinya tepung dan coklat bubuk itu tidak saling bergumpal, dan juga untuk baking powder dan vanili bubuknya itu juga lebih rata tercampur di dalam tepungnya. Kemudian setelah diayak, sisihkan terlebih dahulu campuran dari bahan kering ini. Langkah selanjutnya di sini saya akan mencairkan 65 gram coklat batang. Kemudian saya campurkan dengan 120 ml minyak sayur. Setelah minyak sayur dituang, sebelumnya saya sudah memanaskan air. Setelah air benar-benar mendidih dan panas, angkat lalu letakkan atau steam coklat batang yang sudah dicampurkan dengan minyak tadi. Aduk perlahan, jangan lupa menggunakan sapu tangan atau serbet agar tidak panas ketika mencairkan coklat batang ini. Aduk perlahan, tunggu sampai benar-benar cair coklat batangnya dan tercampur rata dengan minyak sayurnya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memixer telur, 4 butir telur yang ukuran sedang, kemudian 150 gram gula pasir dan 1 sendok teh SP. Kemudian setelah ketiga bahan ini masuk, lalu mixer hingga kental putih dan berjejak lebih kurang selama 8 menit. Mulai dari kecepatan paling rendah, kemudian kecepatan sedang, dan kecepatan paling tinggi. Mixer selama lebih kurang 8 menit hingga kental putih dan berjejak. Setelah 8 menit, adonan sudah kental, putih, dan berjejak. Kemudian langkah selanjutnya, masukkan adonan dari bahan kering yang sudah disiapkan tadi. Masukkan perlahan, masukkan sebagian terlebih dahulu, kemudian mix dengan menggunakan mixer dalam keadaan mati agar tepungnya tidak terbang. Lalu mixer perlahan dengan kecepatan paling rendah, sebentar saja asal tercampur, lalu tambahkan lagi sisa dari adonan kering tadi. Kemudian mixer sebentar saja asal tercampur. Selanjutnya masukkan coklat yang sudah dicairkan dengan minyak sayur tadi. Masukkan perlahan,
mix dengan mixer kecepatan paling rendah sebentar saja asal tercampur. Setelah tercampur, kemudian matikan mixer untuk membantu agar benar-benar tercampur rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah. Di sini saya akan bantu aduk dengan menggunakan spatula. Aduk perlahan sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini dia adonannya sudah tercampur rata. Lalu di sini saya sudah menyiapkan 2 wadah dan akan saya bagi 2 adonannya. Karena nanti akan dikukus sebanyak 3 kali pengukusan. Lapisan pertama, kedua, dan ketiga. Untuk lapisan yang keduanya hanya menggunakan sedikit adonan dari adonan ini. Kemudian lanjut untuk sisa adonan yang ada di dalam baskom, ini cuma sedikit saya sisakan. Kemudian akan saya campur dengan 3 bungkus atau 3 saset susu kental manis. Karena di sini saya tidak punya susu kental manis yang coklat, di sini saya menggunakan susu kental manis putih, namun saya akan tambahkan pewarna coklat. Tapi untuk lebih warna maksimal lebih coklat, teman-teman bisa menggunakan susu kental manis yang berwarna coklat. Kemudian aduk bahan-bahan ini hingga adonan tercampur rata. Lalu di sini saya sudah menyiapkan loyang dengan ukuran 18 x 18 cm yang sudah saya olesi dengan mentega dan juga saya olesi dengan kertas roti. Kemudian ambil satu bagian adonan, lalu masukkan ke dalam loyang. Kemudian ratakan adonan sampai benar-benar rata. Jangan lupa sembari memasukkan adonan pertama ke dalam loyang, teman-teman juga sudah bisa untuk memanaskan panci kukusan agar nanti setelah adonan pertama masuk langsung bisa dikukus. Setelah rata, kemudian hentak-hentak sedikit adonan agar tidak bergelembung. Kemudian masukkan ke dalam panci kukusan, kukus selama 15 menit untuk lapisan yang pertama ini dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa untuk tutupnya ditutup dengan menggunakan serbet atau kain bersih. Setelah 15 menit kemudian buka tutup panci kukusan, lalu masukkan adonan yang kedua, yaitu adonan yang dicampur dengan susu kental manis dan juga sudah diberi pewarna coklat tadi. Kemudian ini dikukus lagi selama 10 menit. Setelah 10 menit kemudian masukkan adonan terakhir ke dalam loyang. Jangan lupa ratakan adonan sebelum dikukus kembali. Setelah adonan rata, kemudian agar semua matang merata, kukus lagi adonan ini hingga benar-benar matang selama 20 menit. Setelah 20 menit dikukus, dan ini dia hasilnya. Brownies sudah matang dan benar-benar cantik. Nah, ini siap untuk diangkat ke atas wadah atau ke atas piring. Sebelumnya ini saya coba cek dengan menggunakan tusuk lidi dan tidak ada adonan yang melengket lagi di lidi, itu artinya semua sudah matang. Nah, ini sudah diangkat dan akan saya pindahkan ke atas piring.
Sebelumnya, sisir semua bagian sisi dari loyang dengan menggunakan spatula. Setelah dirasa mudah untuk dikeluarkan dari loyang, kemudian pindahkan brownies ke atas tray. Pindahkan perlahan, jangan lupa menggunakan serbet karena ini masih panas. Kemudian buka loyangnya. Setelah loyang dibuka, lalu lepas kertas roti alas bawah dari kukusan tadi. Nah, ini dia browniesnya, bagian bawahnya, kemudian balik dengan menggunakan piring atau wadah, dan ini dia browniesnya sudah jadi. Untuk warna coklat yang lebih maksimal, teman-teman bisa menggunakan dark coklat. Karena di sini saya menggunakan coklat yang susu, jadi warnanya tidak begitu terlalu coklat. Dan juga di sini saya juga menggunakan susu kental manis putih. Untuk warna yang lebih coklat, teman-teman bisa menggunakan susu kental manis yang berwarna coklat. Nah, di sini saya akan potong bagi 3 terlebih dahulu browniesnya, karena nanti akan dipotong kecil-kecil 9 bagian sama rata. Jadi untuk satu loyang ini teman-teman bisa mendapatkan 27 pieces brownies ukuran sedang, dan bisa banget untuk dijual, untuk ide jualan teman-teman di rumah. Nah, bagaimana teman-teman tertarik untuk mencobanya di rumah? Dengan bahan yang ekonomis, kalian sudah bisa mendapatkan brownies seenak ini. Jangan lupa di-recook ya di rumah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kami agar channel kami semakin berkembang. Dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.